Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengupas tentang mendidik anak di era milenial dalam perspektif sosiologi. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Saya harap Anda semuanya dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini pada materi mendidik anak di era milenial ya, dalam perspektif sosiologi menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Bagaimana suatu negara, suatu daerah akan menjadi negara yang maju, negara yang kuat tatkala diisi generasi mudanya adalah generasi muda yang berkualitas. Tentunya di dalam konteks ini keluarga memiliki peran yang strategis dalam membentuk anak-anak sebagai calon generasi muda yang akan memiliki peran strategis dalam estafet kemajuan dan juga pengembangan suatu negara di masa mendatang. Pantun membuka. Nyeruput kopi merek latte, jagung gayeng karo calon mertua. Ayu jogo amal becik, muga umur dawa lan urip sentosa. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan di era digital ini ya, ada 4 ciri generasi milenial yang sangat-sangat dekat dan begitu sangat melekat. Pertama adalah fasih teknologi. Jadi generasi milenial ini memang memiliki sebuah ciri khas, yaitu terampil dalam menggunakan teknologi. Dan tidak heran, jadi berbagai teknologi begitu mudah dan cepat dipelajari, kemudian dipraktekkan, dan bahkan generasi muda kita secara otodidak mampu mengembangkan penggunaan teknologi dengan cepat. Bahkan kita dari generasi-generasi yang lebih tua ini kadang-kadang ketinggalan ya, lebih cepat, lebih pintar yang generasi milenial. Juga kenapa tidak? Misalkan ada anak usia 2 tahun ya, kemudian dimomong ya oleh ibunya bermain HP sendiri, anaknya juga dipegangi HP walaupun usia 2 tahun, mahir kan, fasih dalam membuka YouTube, mencari video-video, bernyanyi, bermain dan sebagainya. Ini contoh-contoh ya yang terjadi. Kemudian kedua adalah jaringan sosial media. Ini memang generasi milenial kita itu memiliki banyak platform media sosial, baik Facebook, kemudian Instagram, Twitter, YouTube, bahkan Telegram, WhatsApp, pastinya itu punya semua. Email pasti sudah. Ini ciri-ciri dari generasi milenial ya. Kemudian multitasking, terlatih menggunakan seluruh indera untuk melakukan banyak aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Pegang HP, kemudian berbicara dengan teman, kemudian bareng dengan makan, kemudian minum, kadang buka lagi laptop mengerjakan tugas. Dalam 5 aktivitas dikerjakan dalam waktu yang bersama, dan ini sering dilakukan oleh generasi milenial. Namanya adalah multitasking. Kalau dulu kita seringkali diberikan petuah oleh nenek, kakek nenek kita, orang tua kita, tidak elok, tidak baik, tidak bagus seseorang itu, anak-anak melakukan kegiatan yang double. Misalkan kita makan ya harus makan, tidak boleh aktivitas yang lain. Minum ya minum dengan khusyuk. Tapi sekarang seiring dengan perubahan sosial, kemudian perkembangan zaman dan tuntutan teknologi, generasi milenial memiliki kemampuan yaitu multitasking. Ini apalagi yang perempuan malah lebih canggih lagi ya, bisa sambil main HP, kemudian goreng tempe, sambil nyapu, kemudian ngomong anak, semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu dan semuanya bisa berjalan dengan lancar
karena memang terbiasa melakukan yaitu multitasking. Yang keempat adalah instan. Dengan derasnya informasi membuat kita bergerak lebih cepat dalam melakukan segala hal, termasuk inginnya mau cepat dan serba instan. Informasi-informasi yang disuguhkan, berita-berita yang itu cepat digulirkan lewat media sosial, entah YouTube, kemudian mungkin lewat grup-grup WhatsApp, lewat Facebook, Instagram, Twitter, ini begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik begitu mudah menyebar. Terlepas dari berita tersebut apakah fakta yang benar ataukah hanyalah hoax yang kadang-kadang dalam tanda kutip berisi tentang provokasi, ajakan-ajakan untuk mengadu domba, kemudian ajakan-ajakan bersifat rasis atau pecahan, ya, membuat ke arah pertikaian maupun konflik, kemudian adegan-adegan mengajak sifatnya kekerasan. Ini juga hal yang sangat-sangat tidak tepat. Tentunya dibutuhkan kemampuan bagi generasi milenial untuk bisa memfilter, mengidentifikasi setiap berita-berita, informasi yang beredar dengan cepat lewat media sosial dengan cepat. Bisa bedakan antara fakta maupun bersifat hoax. Ada pendekatan-pendekatan yang ini berujung pada ke arah yang negatif. Harus mampu kita pahami. Jangan sampai dengan derasnya informasi generasi milenial tidak lagi bisa membedakan antara fakta dengan hoax, antara provokasi maupun ajakan-ajakan yang tidak tepat. Kemudian ada beberapa fenomena dalam perilaku masyarakat di era milenial yang sering dijumpai oleh anak-anak kita. Misalkan ketika di rumah